Tubuh Locke yang diletakkan di tengah tempat latihan mengejang disertai dengan rentetan bunyi tulang patah. Setelah itu dia perlahan bangkit dengan sedikit terhuyung sebelum membuka mata dan melolong ke arah langit-langit. Pada saat itulah shield setengah transparan muncul di depan Kale. Melihat shield yang terbuat dari mana itu, Kale memuji naga hitam, yang membalas kalau dia melindungi Kale karena Kale sangat lemah. Kale yang tidak peduli pada kata-kata itu kemudian meminta untuk sekalian dipasangkan pengedap suara karena suara lolongan Locke yang menggema di tempat latihan. Pembicaraan mereka berlanjut. Naga hitam bertanya kenapa Kale tidak menggunakan kekuatan kunonya. Lalu Kale menjawab naga hitam tidak perlu mengetahui hal itu. Naga hitam segera sadar kalau Kale tidak ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Setelah pengedap suaranya muncul, Kale kembali menatap naga hitam itu dan memuji peningkatan kemampuan sihirnya yang mengejutkan. Dan sepertinya naga hitam itu bagus untuk dimanfaatkan nanti, pikir Kale. Sekarang Kale dapat dengan nyaman menyaksikan Locke yang berubah menjadi mode mengamuk. Setelah beberapa saat berlalu, Kale melihat ke samping dan bertanya pada On dan Hong apa mereka belum pernah mengalami mode mengamuk. Kedua anak kucing itu mengangguk serempak untuk menjawab. Mereka tidak begitu tahu karena tidak ada orang dewasa yang mengajari mereka. Kale sudah menduganya, dan karena On dan Hong tampaknya juga berdarah murni, mode mengamuk pertama mereka pasti parah juga. Kale melihat ke depan sekali lagi dan mulai berbicara. Untuk bangsa serigala, harimau, beruang, dan paus, mereka paling banyak kehilangan akal sehat saat mengamuk. Karena itu, sebagian besar 4 bangsa ini dianggap sebagai siluman yang mendekati monster. Dia tidak begitu tahu tentang bangsa kucing. Tapi kalau On dan Hong merasa akan mengamuk, merasa demam, atau tiba-tiba sakit, Kale meminta untuk segera datang padanya. Alasan dari perkataannya barusan adalah karena dia yang memungut mereka. Jadi dia harus menanganinya sebelum mereka membuat masalah. Tapi kedua anak kucing yang tidak mengetahui alasan sebenarnya itu menatap Kale dengan 2 pasang pupil emas yang berbinar. Kemudian dengan cepat menuju kakinya dan mulai menggosok tubuh mereka ke kaki Kale. Tapi Kale tidak mengetahui penyebab dari perubahan tiba-tiba ini. Perhatiannya lalu kembali terarah ke Locke yang menggeram tanpa kendali. Dia penasaran kenapa anak laki-laki dari bangsa serigala itu mengamuk. Padahal di novel kelahiran pahlawan yang dia baca, Locke mengalami mode mengamuk pertama 1 tahun lagi. Dan hal itu dipicu oleh kematian satu individu, yaitu Penric sang healer. Bagi Locke, Penric adalah seseorang yang membuatnya teringat pada pamannya yang sudah meninggal. Locke menjadi gila akibat kematian pamannya yang dulu merupakan kepala bangsa serigala. Dan dia ingin membunuh semuanya setelah kehilangan akal sehatnya. Di tengah tempat latihan, suara Choi-Han dan Rosalind yang mencoba menyadarkan Locke sama sekali tidak dapat menjangkaunya. Dilihat dari Locke yang menyerang mereka membabi buta. Kale yang menonton adegan itu mendejakan lidah. Menurutnya, hal itu tidak akan membuat Locke sadar. Cara paling cepat adalah dengan memukul kepala dan membuatnya pingsan. Di sampingnya, kedua anak kucing yang mendengar perkataan Kale terkesiap dan merayap menjauh dari Kale. Kale memanggil kedua anak kucing lalu menyuruh mereka memperhatikan gerakan Locke. Itu adalah gerakan siluman yang muncul dari insting. Berbeda dengan manusia, siluman bisa bergerak mengikuti insting. Suatu keindahan sekaligus kehebatan dari siluman. Mode mengamuk bukanlah sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Itu adalah saat ketika mereka paling kuat. Meski bangsanya berbeda dengan kedua anak kucing itu, Kale menyuruh mereka melihat dan mempelajari gerakan dari insting seekor hewan liar, lalu membuat hal itu menjadi gerakan mereka. Atau pikirkan cara hewan buas seperti beruang, harimau, dan serigala saat mencabik leher mangsanya. Rosalind masih mencoba menyadarkan Locke dengan berkata kalau Locke pernah bilang mereka adalah keluarga. Hal itu tidak berhasil karena Locke masih menyerang perisai yang dibuat Rosalind. Di dekat mereka, Choi-Han berteriak pada Locke kalau dialah orang yang akan melindunginya. Itu membuat perhatian Locke terarah padanya. Kale yang menonton itu dari jauh kali ini berbicara dengan naga hitam di sampingnya. Dia meminta naga hitam untuk memperhatikan cara Rosalind yang menggunakan sihir agar lawannya tidak terluka.
Dia juga meminta naga hitam untuk mengamati cara Choi-han menggunakan aura untuk melindungi, bukan untuk menyerang. Membuat orang tidak terluka itu lebih sulit daripada melukai. Tapi karena dia adalah naga, dia pasti tahu caranya. Naga itu menanggapi Kale dan menjawab dia adalah naga. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kale membenarkan, lalu menyuruh naga itu untuk melihat dan membuat penilaiannya sendiri. Setelah itu, Kale yang memikirkan kalau mode mengamuk akan membutuhkan 2 jam agar Locke kelelahan, menyesali fakta kalau dia tidak membawa anggur. Waktu pun berlalu. Locke yang terengah-engah karena kelelahan mulai keluar dari mode mengamuk. Sekarang dia mulai mengenali Choi-han dan Rosalind yang ada di depannya. Setelah mengatakan kata maaf dengan susah payah, dia jatuh ke tanah. Namun sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, dia dengan samar melihat seseorang yang berdiri di depannya. Orang yang mengingatkannya pada pamannya. Orang itu tersenyum lalu berkata, sekarang dia boleh istirahat, karena semuanya sudah selesai. Locke yang mendengar kata-kata itu pun menutup matanya dengan damai dan pingsan. Rosalind yang sedang memperhatikan Choi-han yang memindahkan Locke ke tandu dikejutkan dengan sebotol potion yang melayang ke arahnya. Dengan heran dia berkata kalau tubuh Locke tidak bisa menerima potion. Dan Kale yang adalah orang yang melemparkan botol itu menatap Rosalind dengan pandangan, kenapa Rosalind berkata sesuatu yang sudah jelas. Menjawab, untuk apa dia memberikan potion pada bangsa serigala? Itu untuk Rosalind karena dia sudah bersusah payah. Rosalind menatap Kale beberapa saat sambil menggenggam botol potion itu lalu mengucapkan terima kasih. Kale menanggapi itu dengan santai kemudian berjalan ke arah Choi-han. Karena dia perlu mencari tahu apa yang terjadi, Kale kemudian mengajak Choi-han untuk berbicara. Setelah tiba di kamarnya bersama Choi-han yang mengikuti, Choi-han memulai ceritanya setelah Kale menyuruhnya. Sampai dia bertemu Rosalind, semua proses berjalan dengan lancar. Dia pergi sampai kota lalu menemukan guild yang sedang menuju ke ibu kota. Seperti yang Kale katakan. Daripada guild, mereka lebih cocok disebut kelompok pedagang kecil yang berjumlah sekitar 5 orang. Ketika dia menemukan mereka, kebetulan mereka sedang mencari 2 prajurit bayaran untuk melindungi mereka. Karena yang seharusnya melindungi mereka terluka. Dan Rosalind yang ciri-cirinya sama seperti yang Kale katakan ada di tempat itu. Kerajaan Berg berbatasan dengan sebelah barat laut Kerajaan Rohan. Dan Rosalind yang sedang pergi menuju menara sihir di Kerajaan Whisper melalui Rohan hampir dibunuh. Rosalind bisa terlepas dari bahaya dengan kekuatan sihirnya. Tapi mungkin karena tidak tahu siapa yang mengincarnya, dia tidak langsung pulang dan pasti berusaha mencari informasi di ibu kota Kerajaan Rohan. Choi-han lalu melanjutkan, Rosalind juga sedang menuju ke ibu kota dan mereka sedikit akrab karena dia pikir itu hal yang bagus. Kale bertanya untuk memastikan kata akrab yang barusan dia dengar. Choi-han menjawab dia bukan tipe orang yang mengajak bicara duluan. Tapi bukankah sebaiknya dia akrab dengan Rosalind? Tidak juga, jawab Kale. Choi-han bisa bersikap seperti dirinya yang biasa. Seharusnya Choi-han dan Rosalind tidak akrab sampai bertemu Locke. Dalam novelnya, Rosalind yang menjadi lebih waspada tidak mungkin dekat duluan dengan orang lain. Dan Choi-han tidak mendekati siapapun lebih dulu setelah kejadian di desa Haris, pikir Kale. Choi-han mengangguk pada kata-kata Kale tadi sebelum tersenyum dan menambahkan. Meski itu tidak cocok dengan sifatnya, dia ingin membayar makanannya dengan benar. Kale kembali mengembuskan nafas. Alasannya pasti seperti itu, benar Kale. Choi-han lalu kembali berbicara. Guild itu sedang menetap sebentar di desa dekat dengan tempatnya akan bertemu Locke seperti yang Kale katakan. Lalu setelah tiba di desa yang dituju guild itu, terjadi sebuah masalah. Mendengar itu, wajah Kale menjadi lebih serius. Saat mereka tiba di desa, dia jadi mengetahui kalau orang-orang yang seharusnya melindungi guild itu adalah siluman. Dan juga kalau desa yang mereka rencanakan untuk berdagang adalah desa yang disebutkan oleh Kale. Itulah sebabnya dia percaya kalau dia hanya perlu mengikuti orang dari desa gunung untuk bertemu dengan Locke. Tapi bahkan setelah waktu janjian mereka lewat, orang-orang dari desa gunung tidak pernah muncul. Dan karena khawatir, mereka memutuskan untuk membawa barang-barang itu dan pergi ke desa gunung. Choi-han juga mengikuti mereka. Dan yang menanti di desa itu adalah api yang berkobar membakar rumah-rumah yang hancur serta tubuh orang-orang tak bernyawa yang tergeletak di tanah. Choi-han mengepalkan tangannya ketika mengingat pemandangan yang dia lihat.
Dan di tempat itu, Choi-han berkata dia melihat sesuatu yang familiar, yaitu sebuah bintang putih dan 5 bintang merah. Ekspresi Kel menegang setelah mendengar apa yang dikatakan Choi-han. Kel bertanya-tanya apa mungkin maksudnya anggota dari organisasi rahasia pergi ke tempat itu. Berdasarkan isi novel, memang benar Choi-han tiba di desa serigala yang terbakar. Tapi seharusnya yang pergi ke sana bukan anggota organisasi, tapi pasukan asasin. Kel lalu perlahan bertanya, apa mereka semua sudah mati? Choi-han menggelengkan kepalanya. Ekspresi Kel menegang lagi. Choi-han yang mengamati ekspresi kaku Kel melanjutkan. Mereka ingin menangkap anak-anak yang masih hidup. Sedangkan pemimpin bangsa serigala yang melindungi desa sudah sekarat. Dan anak-anak yang ingin mereka culik saat pemimpin bangsa serigala itu jatuh ada 10 orang. Pikiran Kel menjadi rumit. Di cerita aslinya dia yakin kalau semua orang dibunuh. Jadi kenapa mereka ingin menangkap anak-anak dari bangsa serigala? Choi-han kembali melanjutkan. Ada seorang anak laki-laki yang muncul di depan orang-orang yang ingin membawa anak-anak itu. Orang itu adalah Locke. Kel terkejut. Apa Locke pikir kalau kematian dan penculikan itu berbeda? Di dalam novel, Locke tetap bersembunyi bahkan saat anak-anak itu mati. Apa itu naluri serigala yang tidak bisa diam saja melihat kematian keluarga dan teman yang lebih lemah darinya? Dan apa yang membuat naluri itu muncul pada diri Locke? Ceritanya jadi terlalu berbeda. Dan untuk kesekian kalinya, Kel menghembuskan nafas panjang. Choi-han menatap Kel dan berkata dia berniat untuk menghentikan mereka. Bukan, dia berniat untuk membunuh mereka. Kel tidak menunjukkan emosi apapun lalu menyuruh Choi-han untuk melanjutkan. Choi-han bilang dia menyadari bahwa orang-orang berbaju hitam tanpa simbol bintang sama dengan orang-orang yang menyerang desa Haris melalui kekuatan hitam yang mereka gunakan. Mereka menggunakan kekuatan yang sama dengan orang-orang yang membantai desa Haris. Tanya Kel yang sedang berakting terkejut seolah baru pertama kali mengetahuinya. Choi-han berkata, ada seseorang yang memiliki bintang putih dan 5 bintang merah di dadanya. Orang itu membunuh si pendekar pelindung, dan sampah itu meminum darah dari bangsa serigala. Kel berpikir tentang kasus teror alun-alun yang akan terjadi di ibu kota. Dia adalah orang yang merencanakannya. Sampah yang meminum darah bangsa serigala. Eksekutif yang tergila-gila dengan darah dari organisasi rahasia. Sekarang penyihir gila itu muncul pertama kali di desa serigala biru dan bukan di ibu kota. Kenapa dan untuk apa orang yang merupakan penyihir terbaik dan gila darah itu menculik anak-anak dari bangsa serigala yang seharusnya dia bunuh seperti dalam novel? Apa ada sesuatu yang salah sejak dia menyelamatkan naga? Variabel yang terpikirkan olehnya saat ini hanya itu. Lalu cerita Choi-han berlanjut. Pada akhirnya dia tidak bisa menangkap atau membunuh mereka sendiri. Kalau ditangkap mereka akan bunuh diri dan sisanya dibawa oleh orang yang memiliki 6 bintang itu dengan sihir teleportasi dan menghilang. Dengan suara yang marah dan pahit Choi-han berkata, penyihir itu bilang seperti ini. Sayang sekali, padahal mereka sangat pas untuk dijadikan benih. Rasa darah dari anak-anak juga akan lebih enak. Kel tidak tahu apa yang dimaksud penyihir itu dengan benih, tapi dia menyimpan kata itu dalam benaknya ketika dia membuka mata dan bertanya, bagaimana dengan anak-anak itu? Choi-han menghindari tatapan Kel. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan itu sejak mereka duduk berhadapan. Kel langsung mengetahui apa yang pasti terjadi, seperti yang dilaporkan Choi-han dengan suara pelan. Semua anak-anak diteleportasi dengan sihir Rosalin dan sekarang ada di penginapan. Mereka juga bersama dengan pedagang yang pergi bersama kami. Kel yang mengamati Choi-han yang sepertinya sudah selesai dengan laporannya kemudian bersandar di kursi. Dia mulai merasakan sakit kepala. Menurutnya Choi-han bisa menyerahkan anak-anak itu pada pedagang dari guild. Karena kalau terus begini dia akan berakhir mempunyai peternakan hewan. Kel kemudian mengembuskan nafas dan bilang Choi-han pasti penasaran, yang segera dibenarkan oleh Choi-han. Tidak usah dikatakan pun yang membuat Choi-han penasaran sudah jelas. Siapa mereka? Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Lalu, kenapa Kel mengetahui keberadaan mereka? Choi-han pasti ingin tahu tentang semua itu. Kel mengambil roti yang sudah dingin tapi tetap enak itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya sebelum berkata. Dia berniat untuk mengatakan 2 hal pada Choi-han. Bukan semuanya? Tanya Choi-han. Kel membenarkan. Dia tidak peduli Choi-han yang menatapnya kemudian berdiri dengan sisa roti masih di tangannya.
Kel juga menyuruh Choi Han untuk berdiri. Dia memeriksa jam sejenak lalu berkata, mereka akan pergi ke kuil Dewa Kematian. Setelah sampai di depan kuil, Kel bilang, dia berniat untuk menyampaikan dua hal pada Choi Han di sini, dengan mempertaruhkan nyawanya. Mata Choi Han bergetar ringan, berbeda dengan Kel yang masih memiliki senyum di wajahnya. Kel bertanya apa ada ruang kematian yang kosong pada dua orang pendeta yang menyambutnya. Wajah kedua pendeta itu menegang dan menatap Choi Han. Choi Han saat ini tampak seperti baru saja berguling-guling di suatu gunung, dan juga terlihat seperti tidak makan apapun untuk sekitar 2 hari. Tampak seperti tipe yang mudah ditipu. Mereka kemudian mengalihkan tatapannya pada bangsawan kaya itu. Rambut merah indah dan wajah yang tampan. Pendeta itu kemudian bertanya kematian siapa yang akan dipertaruhkan. Kel tersenyum ketika dia sedikit mengangkat tangannya dan berkata dia akan mempertaruhkan kematiannya sendiri. Dia berbalik pada Choi Han yang memanggilnya dengan ekspresi kaku dan cemas. Choi Han berkata dia akan percaya meski Kel tidak sampai melakukan hal ini. Kel menyeringai dan menjawab kalau Choi Han tidak akan mempercayainya. Choi Han tidak akan punya pilihan selain tidak percaya, karena dia tidak berniat untuk mengatakan apapun tentang organisasi rahasia. Itu hanya akan membuat dirinya terlibat dalam kekacauan. Choi Han adalah orang yang nantinya akan menaiki paus dari bangsa paus yang paling kuat di antara bangsa siluman dan bertarung dengan duyung. Selain predator terburuk yang bersifat ganas itu, dia adalah orang yang nantinya akan mengalami berbagai kejadian mengejutkan dan terlibat dengan beragam orang. Karena itu, untuk kedepannya, Kel tidak mau terlibat lebih jauh dengan Choi Han. Ketika mereka berdua ditinggalkan oleh pendeta untuk menyiapkan ruangan kematian, Kel menggosok dagunya dengan santai dan berkata, haruskah dia mengatakan salah satunya lebih dulu? Mendengar Choi Han yang bilang dia akan percaya padanya, Kel mengatakan hal yang dia maksud, yaitu, dia tidak tahu identitas dan tujuan dari organisasi rahasia. Saat Choi Han akan mempertanyakan maksud Kel, pintu terbuka dan pendeta menyuruh mereka untuk masuk. Sebelum mengajak Choi Han masuk, Kel tersenyum dan berkata dia mengerti Choi Han sulit percaya pada kata-katanya. Kedua orang itu kini tengah duduk di hadapan seorang pendeta. Kel mengangkat tangan untuk memberitahukan kalau dialah yang akan mempertaruhkan nyawa. Dan pendeta yang melihat tindakan Kel mengangguk dalam diam lalu menunjuk kertas yang berada di meja. Choi Han dan Kel mengambil kertas itu. Di sana tertulis, untuk orang yang mempertaruhkan kematian, tangan Dewa Kematian akan menyentuh Anda dan orang yang bersama Anda. Setelah itu terjadi, Anda bisa mengatakan sumpah Anda. Orang yang mempertaruhkan kematiannya akan mati begitu melanggar sumpah. Dahi Kel mengerut. Sungguh kalimat yang bengis, pikirnya setelah selesai membaca. Pendeta itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan pada saat itu, ruangan putih itu mulai bergetar. Asap hitam yang adalah kekuatan dewa kemudian mengelilingi Choi Han dan Kel. Kel menatap Choi Han kemudian berkata kalau pendeta di depan mereka tidak bisa mendengar. Kalau pendeta itu berbohong, dia akan membayar itu dengan kematiannya. Setelahnya, Kel mulai bersumpah kalau dia akan mengatakan kebenaran pada Choi Han, dan kalau dia berbohong, dia akan membayar sumpah itu dengan nyawanya. Kata-kata Kel membuat wajah Choi Han menegang. Di sisi lain, Kel yang menatap Choi Han sedang berdebat dengan pikirannya. Haruskah dia mengatakan semuanya pada Choi Han di sini? Dia pernah mempertimbangkan hal itu. Mengatakan kalau dia adalah orang Korea biasa yang masuk ke dalam buku yang pernah dia baca. Karenanya dia tahu isi cerita sampai volume 5. Atau dia masuk ke dalam buku yang pernah dia baca, lalu saat membuka mata dia menjadi putra bangsawan kaya. Meski sebentar lagi dunia akan menjadi medan perang, dia mengintervensi ceritanya sedikit karena dia ingin hidup dengan tenang. Tapi, mau dia berbicara seperti ini atau itu, semua membuatnya menjauh dari kehidupan yang dia harapkan. Dia akan terseret dalam perang di benua itu dan mati di medan perang. Atau dia akan mati sambil menerima penghinaan dari Choi Han. Dan dia tidak ingin salah satu dari itu terjadi. Kel mulai membuka mulutnya. Pertama, dia, Kel Henitus, mengatakan dengan jujur tidak tahu identitas dari organisasi itu. Itu adalah kebenaran. Dia membaca sampai volume 5
dan hanya tahu perbuatan organisasi rahasia itu. Dia tidak bisa mengetahui tujuan atau identitas organisasi rahasia. Yang dibahas hanyalah tindakan dari organisasi itu. Lalu satu lagi, lanjut Kel dengan wajah serius. Ini adalah kebenaran yang sudah pasti. Dia membenci mereka dan berharap mereka menghilang. Mendengar perkataan Kel, Choi-han bertanya, padahal Kel tidak tahu siapa mereka, tapi bagaimana Kel bisa membenci mereka? Kel menjawab itu karena dia tahu beberapa hal yang akan mereka lakukan. Tentang naga hitam dan juga Locke. Selama ini dia telah hidup sebagai pembuat onar. Dan itu adalah mimpinya. Dia tidak berniat untuk menjadi penerus keluarganya. Dia berharap Basenlah yang akan menjadi penerus. Meski ayahnya menyuruhnya untuk datang ke tempat ini, dia bisa saja menolak. Tapi kenapa dia tetap datang ke ibu kota sebagai wakil keluarga Henitus? Hal itu karena dia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh organisasi rahasia itu di ibu kota. Pupil mata Choi-han melebar karena terkejut. Kel masih berbicara. Dia tidak bisa menjawab kenapa dia mengetahuinya. Tapi, karena dia tahu mereka akan membunuh banyak orang di ibu kota, dia tidak bisa mengirim Basen ke tempat itu dan dia ingin menghentikan kasus ini. Tentu saja bukan untuk menghentikan sepenuhnya sampai mempertaruhkan nyawa, lanjut Kel dalam hati. Kel lalu berkata, dia berniat menyelesaikan semua ini setenang mungkin dan kembali ke wilayah kekuasaan. Karena masih penasaran, Choi-han sekali lagi bertanya pada Kel, apa dia tidak bisa mengatakan bagaimana dia mengetahui hal itu? Saat itulah Kel menjawab dia tidak bisa mengatakannya pada siapapun di dunia ini. Tapi dia akan mengatakan satu hal lagi pada Choi-han, yaitu dia tidak mempunyai niat untuk mencelakai Choi-han. Setelah mendengarnya, Choi-han terdiam sejenak. Tangannya terkepal erat sebelum akhirnya dia berkata akan mempercayai Kel. Tanggapan yang membutuhkan waktu lama dari Choi-han itu membuat Kel tersenyum dan menjawab dia mengerti. Choi-han menghela nafas kemudian meminta Kel untuk bersumpah tentang satu hal. Dengan begitu, dia akan sepenuhnya mempercayai Kel. Kel yang juga penasaran apa yang diinginkan Choi-han menyanggupi permintaan itu. Dan yang diinginkan Choi-han adalah, dia harus membalas dendam pada organisasi rahasia. Karena itu adalah pertama kalinya Choi-han membenci suatu organisasi, dia meminta Kel untuk memberitahu identitas mereka jika Kel sudah mengetahuinya. Kel bisa melihat kemarahan di mata Choi-han. Sebelumnya dia sempat berpikir Choi-han akan meminta sesuatu yang sulit. Ditambah, mana mungkin dia mengetahui identitas organisasi rahasia itu lebih dulu daripada Choi-han. Setelah memikirkan itu sejenak, Kel mengucapkan sumpahnya pada Choi-han. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu diiringi dengan suara pendeta yang berkata, "Semoga kehidupan Anda terus berlanjut." Maksudnya jangan sampai melanggar sumpah dan hiduplah untuk waktu yang lama, pikir Kel yang terngiang-ngiang perkataan yang bengis itu. Kel yang sudah duduk dengan nyaman di dalam kereta kuda berkata pada Choi-han, kalau penyihir gila yang meminum darah menjadi pusat dari kasus yang terjadi di ibu kota. Sebagai respon, Choi-han bertanya apa dia boleh membunuh orang itu kalau melihatnya. Saat itu Kel balik bertanya, kenapa Choi-han menanyakan sesuatu yang sudah jelas? Itu terserah Choi-han mau dibunuh atau tidak. Choi-han mengiyakan. Selanjutnya dia berkata pasti akan membunuh penyihir itu. Begitu Kel kembali ke kediaman mereka, individu lain yang sudah ditangani datang menemuinya. Itu adalah Ron yang mengantarkan teh lemon madu sebelum tidur untuk Kel. Meskipun Kel masih belum terbiasa dengan teh lemon, dia tetap meminumnya dengan diam. Saat itu Ron bertanya apa dia bisa minta tolong pada Kel. Kel hampir tidak mempercayai apa yang dia dengar. Kakek yang licik itu meminta tolong, ditambah lagi itu padanya yang dianggap tidak penting. Ketika Kel bertanya apa permintaan Ron menjawab dengan tersenyum apa dia bisa cuti untuk 2 hari. Kel terpaku sejenak. Setelah sadar, dia segera meraih tangan Ron dengan ekspresi bahagia sambil bilang kalau itu adalah ide yang bagus. Ron sudah bersusah payah merawat pembuat onar ini selama puluhan tahun, jadi dia bisa istirahat selama apapun. Sebenarnya dia ingin Ron istirahat lama, tapi kalau dia ingin menghubungkan Ron dengan Choi-han, Ron harus kembali sebelum kasus teror terjadi. Jadi 2 hari itu pas menurutnya. Setidaknya dia tidak akan melihat wajah asasin itu selama 2 hari. Jadi itu membuat Kel senang.
Kel melepaskan tangan Ron yang sebelumnya dia pegang dengan penuh semangat dan menuju ke lemari untuk mengambil sesuatu. Sekantong uang itu lalu dia berikan pada Ron sambil menyuruhnya untuk makan makanan enak yang banyak dan menikmati cutinya yang menyenangkan. Ron menatap kantong itu sambil memikirkan ucapan Kel. Sudah lama dia bersembunyi di samping tuan muda pembuat onar yang manis itu. Sekarang, dia berniat untuk berhenti bersembunyi dan mulai bergerak. Karena seandainya mereka menyeberang sampai ke benua barat, hal yang lebih mengerikan dari kekacauan akan terjadi. Karena itu, dia juga harus meninggalkan putranya. Ron melihat Kel yang berdiri santai di depannya, dan bertanya apa dia boleh melakukan yang dikatakan Kel. Kel menjawab dengan penuh kepastian, karena Ron pantas mendapatkannya. Kata pantas yang keluar dari mulut Kel membuat Ron kembali berpikir. Awalnya dia ingin pergi diam-diam, atau bersama Big Rocks beberapa hari lagi. Dan dia meminta cuti 2 hari karena penasaran apa yang akan dikatakan oleh Kel. Karena Kel pasti sudah mengetahui Ron orang seperti apa setelah mendengar dari Choi Han. Kel yang terlihat sangat peduli padanya sampai-sampai bertanya apa uangnya cukup membuat Ron menjawab kalau uang itu terlalu banyak. Apa yang akan Kel lakukan kalau dia membawa uang itu dan kabur? Atau Kel memang ingin dia kabur? Dengan senyum masih terpampang di wajahnya, Kel bilang kalau dia tahu sifat Ron. Kalau ingin kabur, Ron pasti kabur diam-diam atau terus terang bila ingin pergi. Di novel Kelahiran Pahlawan, Ron memang pergi seperti itu. Tidak mengatakan apapun pada keluarga Kon. Dan kalau dia harus berpisah sebentar dengan kelompok perjalanan Choi Han, dia akan menyampaikan kondisinya pada Choi Han. Saat Kel sedang mengingat isi novel itu, Ron mengangguk membenarkan ucapan Kel. Sama sepertinya yang melihat Kel dari sampingnya dalam waktu lama, selama itu juga Kel melihatnya. Bisa jadi Kel tahu lebih banyak tentang dirinya daripada Big Rocks. Ron berkata pada Kel kalau nanti dia akan melayani Kel saat pergi ke istana. Kel menyerahkan pilihan itu pada Ron. Saat itu Ron melihat ke arah Kel yang tidak terlihat tertarik itu. Dia tidak bisa membiarkan Kel terlihat lebih rendah daripada anggota keluarga kerajaan atau bangsawan-bangsawan lain. Dia tidak bisa melihat sosok tuan muda manis yang dia rawat itu dibenci oleh orang lain. Karena sekarang urusannya telah selesai, Ron membungkuk lalu pamit. Keesokan harinya, Ron yang sepertinya sudah pergi digantikan oleh Hans yang datang sambil membawa teh lemon dengan ceria dan berkata Ron bilang Hans harus membawakannya karena Kel menyukai itu. Kel menghembuskan nafas panjang sebelum meminum teh itu. Choi Han memperhatikan semua itu dari luar pintu kamar ketika dia mengingat percakapannya dengan Ron di malam sebelumnya. Saat itu, Choi Han bertanya kemana Ron akan pergi. Dan Ron berkata anak kecil seperti Choi Han tidak perlu mengetahuinya. Choi Han bertanya lagi apa Ron menghampirinya karena Kel. Daripada menjawab, Ron malah meminta Choi Han untuk memikirkan jawabannya sendiri. Choi Han tersentak dari lamunannya saat mendengar Kel memanggil namanya. Kel bertanya apa Locke sudah bangun. Mendengar Choi Han mengiyakan pertanyaannya, dalam hati Kel dia memuji pemulihan bangsa serigala yang sangat bagus. Dia mengingat kalau celihan babi mereka, Bilos, akan tiba di ibu kota juga dan dia sudah berjanji akan minum alkohol dengannya sambil mengembalikan barang-barang yang dia pinjam. Dan penghubung Choi Han dan Bilos ada di tempat janjian mereka. Kel juga bertanya tentang anak-anak dan pedagang yang ada di penginapan. Saat itu Choi Han menyarankan Kel untuk mengunjungi mereka dalam perjalanan pulang setelah pertemuan selesai. Melihat Kel yang kebingungan dengan pertemuan yang dimaksud Choi Han itu, Hans mendekatinya dan menjelaskan tentang undangan dari anak-anak bangsawan wilayah timur laut. Kel sudah melupakan hal itu karena tidak menganggap mereka penting. Dia sedikit mengerutkan dahi saat berpikir apa yang harus dia lakukan untuk berbuat onar di sana. Saat itu Hans bilang kalau masih ada satu tamu lagi yang ingin bertemu dengan Kel. Dan itu adalah Rosalind. Rosalind adalah orang yang sangat peka. Walaupun dia tidak pernah melihat naga, dia pasti menebak kalau energi mana yang dia rasakan sebelumnya berasal dari naga. Karena kekuatan mana seperti itu hanya dimiliki oleh seekor naga. Kel kemudian meminta Hans mengundang Rosalind untuk sarapan bersama. Saat itu Hans mengoreksi Kel kalau itu sudah siang, jadi seharusnya itu makan siang bukannya sarapan. Melihat Kel memelototinya, Hans segera keluar dengan semangat setelah Kel menyuruhnya untuk membuka pintu teras.
Itu karena naga hitam harus bisa masuk kapan saja. Anehnya, naga itu hanya bisa tidur nyenyak jika tidur di pohon dekat jendela. Jehan memberitahu Kel dia akan mengunjungi Locke. Dia, Rosalind, dan kedua anak kucing merawat Locke bersama-sama. Kucing perak berkata mereka terlalu lemah untuk membunuh bangsa serigala. Meskipun mengamuk, mereka sepertinya tetap akan kalah. Jadi, mereka harus tahu cara menghadapi orang-orang seperti itu. Makanya mereka akan belajar. Anak-anak ini bukan merawat, pikir Kel. Mereka ingin mengembangkan diri untuk bersiap saat menemui musuh seperti itu. Jehan bilang dia tidak mengatakan pada Locke atau Rosalind kalau dia membawa mereka atas perintah Kel. Menurut Kel, Jehan pasti seperti itu karena sumpah yang dia lakukan di depan Dewa Kematian. Tapi, Jehan pasti tidak bisa mengetahui seberapa liciknya kata-kata itu. Lalu bagian kalau ada celah di antara pendengar dan penutur. Dewa Kematian hanya mengikuti kata dan tafsiran Kel, si penutur. Karena dia orang yang bersumpah, dia bisa memanfaatkan celah seperti itu. Kel lalu bertanya, Jehan pernah bilang akan membunuh penyihir yang meminum darah jika melihatnya. Jehan mengiyakan hal itu tanpa ragu. Kel berkata lagi dia akan memberitahu cara menemukannya. Tentu saja Jehan terkejut, tapi Kel belum selesai berbicara. Dia akan mengatakannya setelah menghentikan kasus teror. Di saat yang sama, suara ketukan pintu yang diikuti oleh suara Hans yang memberitahukan kalau dia sudah membawa Rosalind terdengar. Jehan juga pamit untuk melihat Locke. Setelah memasuki ruangan Kel, Rosalind berterima kasih karena Kel telah mengundangnya. Kel membalasnya dengan santai dan meminta Rosalind untuk duduk, karena ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Sepertinya Tuan Muda adalah orang yang tidak suka basa-basi, kata Rosalind tersenyum. Tanpa membalas perkataan Rosalind, Kel memalingkan wajahnya ke arah pintu teras yang terbuka dan berkata, "Masuklah." Rosalind yang merasakan sebuah energi kemudian bertanya, "Apa Anda adalah Tuan Naga?" Kel juga melihat ke arah meja yang penuh dengan makanan dan bilang, "Perkenalkan dirimu sendiri." Beberapa saat kemudian, tubuh kecil itu yang awalnya transparan mulai menampakkan wujudnya. Rosalind meneguk ludahnya melihat naga asli yang sekarang berada di hadapannya. Tanpa mempedulikan apa-apa, naga itu melihat Kel dan berkata kalau dia lapar. Kel lalu menyuruhnya untuk makan, begitu juga dengan Rosalind. Daripada makanan enak yang disajikan itu, Rosalind lebih mengagumi naga yang sedang makan di depannya. Makan semeja dengannya dan makan stik yang sama dengannya. Rosalind bahkan berpikir tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya meski dia mengatakan hal itu ke menara sihir. Rosalind berkata kalau sebagai penyihir, pemandangan di hadapannya sangat mengejutkan. Dia tidak menyangka ada naga yang bersama dengan manusia. Naga hitam membalas sambil menunjuk Kel. Manusia itu sangat lemah. Kekuatan fisiknya seperti sampah, makanya dia ada di sana. Kel membenarkan hal itu. Rosalind juga bilang kalau makan bersama Kel dan naga adalah kehormatan baginya. Sementara itu, Kel yang mengamati Rosalind berpikir Rosalind adalah seorang yang pemberani. Karena kalau itu adalah penyihir lain, mereka pasti sedang gemetaran dan menyembah si naga. Lalu, mereka pasti berbondong-bondong meminta untuk diajari soal sihir dan mana. Karena sihir naga membuat semua penyihir lepas kendali. Saat Kel berkata bahwa Rosalind bisa tinggal selama yang dia mau, Rosalind bilang ada 3 hal yang ingin dia ketahui. Di antara hal itu, satu hal lain sudah terselesaikan. Ucapnya memandang naga hitam. Dia kemudian melanjutkan. Dia ingin tahu tentang 2 hal lain, jadi apa dia boleh bertanya? Setelah mendengar Kel mempersilahkannya, Rosalind pun memulai pertanyaannya. Pertama, apa tidak apa-apa Kel sembarangan membiarkan orang yang tidak diundang tinggal di rumah itu? Meski Rosalind adalah penyihir, Kel pasti peka soal bahaya karena Kel adalah seorang bangsawan. Sambil tersenyum, Kel menjawab kalau dia tidak apa-apa karena Rosalind adalah orang yang dibawa Jehan. Lalu, dia tidak keberatan karena ada anak ini, kata Kel mengacu pada naga yang sedang makan di hadapan mereka. Rosalind bilang dia mengerti maksud Kel. Dia kemudian bertanya pertanyaan terakhirnya dengan ekspresi lebih serius. Kel adalah seorang bangsawan, tapi kenapa Kel berbicara dengan formal padanya? Penyihir dengan rambut merah dan mata merah, ditambah nama yang dia katakan sendiri,
Rosalind. Bukankah justru Tuan Putri yang seharusnya berbicara dengan informal padanya? Ucap Kel balik bertanya yang membuat Rosalind terdiam sejenak. Rosalind tersenyum sambil bilang kalau dia mendengar dari kepala asosiasi pedagang bahwa Kel terkenal sebagai pembuat onar, tapi ternyata tidak begitu. Tapi dengan santai, Kel membenarkan kalau dirinya adalah seorang pembuat onar. Tapi bukankah seorang penyihir harus menilai dari inderanya bukan perkataan di sekitar? Rosalind juga membenarkan perkataan Kel. Dia juga berkata mereka hanya mempercayai apa yang mereka ketahui. Kel menilai kalau Rosalind adalah orang yang cerdik. Dia menggunakan bahasa informal sebagai seorang putri dan menggunakan bahasa formal saat menggunakan identitas penyihir. Juga adalah orang yang memiliki kesadaran tinggi sebagai penyihir. Saat ingin melanjutkan pembicaraan mereka, Rosalind menyela Kel saat Kel memanggilnya Tuan Putri dan meminta Kel memanggilnya dengan nama Rosalind. Masih tersenyum, Kel kemudian bertanya apa hal yang ingin diketahui Rosalind sudah tidak ada. Selagi makan, pembicaraan mereka berlanjut. Rosalind bertanya bukankah Kel tidak ingin terlibat dengannya. Setelah memikirkan sikap Kel, dia tidak kesal atau merasa tidak suka karena Kel menyuruhnya pergi setelah tinggal dengan nyaman, meski tahu kalau dia adalah seorang putri. Karena kalau dirinya menginginkan perlakuan seperti itu, sejak awal dia akan memberitahu nama lengkap dan identitasnya. Lalu, Kel juga adalah penyelamat yang memberitahu tentang Locke. Untuk pertanyaan Rosalind, Kel menjawab, entahlah, dia hanya bersikap begitu karena sepertinya Tuan Putri tidak menginginkannya. Rosalind menganggap perkataan Kel adalah sebuah kebohongan. Tapi itu alasan yang bagus. Manusia yang bersama dengan naga. Kel dikenal sebagai pembuat onar, tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau niat, Kel pasti akan mengemukakan keberadaan Rosalind sebagai putri kerajaan Bragg. Rosalind mengucapkan terima kasihnya pada Kel karena tidak menghubungi keluarga kerajaan Rohan. Bukan apa-apa, timpal Kel. Hal seperti itu harus mengikuti orang yang terkait. Tapi alasan Kel yang sebenarnya adalah dia tidak mau putra mahkota menyerang masuk ke dalam rumahnya seolah menemukan mangsa jika dia menghubungi keluarga kerajaan. Rosalind bilang kalau perkataan Kel benar. Dia tidak menginginkannya. Rosalind juga meminta Kel kalau keluarga kerajaan merujuk bagian itu, Kel bisa mengatakan kalau Rosalind tidak mau. Atau bisa dia sendiri yang memberitahukannya. Karena Rosalind sudah merasa berterima kasih dengan dipinjami tempat tinggal. Jadi dia akan mengurus masalahnya sendiri dan tidak membuat Kel dirugikan. Kel berterima kasih atas hal itu. Saat itu, tangan Rosalind yang akan meraih piring stik di depannya didahului oleh cakar hitam. Naga itu meminta Rosalind untuk memakan punya Rosalind sendiri karena stik itu miliknya. Naga hitam lalu menggeser piring itu menjauh dari Rosalind. Kel dan Rosalind bertatapan. Tangan Kel kemudian terangkat dan menunjukkan 4 jari. 4 tahun, bisik Kel pada Rosalind. Setelah mengerti apa yang dimaksud Kel, Rosalind berkata pada naga itu kalau dia tidak akan mengambilnya. Tapi naga kecil itu semakin menjauhkan piring itu dari Rosalind. Selanjutnya, makan siang berjalan dengan tenang. Di dalam kereta kuda yang menuju pertemuan anak-anak bangsawan, Kel bilang kalau dia merasa cemas. Choi Han bertanya apa yang Kel cemaskan, dan meminta Kel mengatakan itu padanya karena dia ingin membantu meski hanya sedikit. Tapi Kel menjawab Choi Han tidak perlu mengetahuinya. Kel sedang berpikir tentang anak-anak bangsawan wilayah timur laut yang pasti sudah melihat sosok pembuat onar Kel di masa lalu. Mereka juga pasti sudah mendapat kabar keonaran Kel dari wilayah kekuasaan. Karena itu Kel merasa dia harus lebih berhati-hati pada anak-anak bangsawan itu. Tidak, dia harus bersikap lebih ganas di hadapan mereka. Kel berpikir tentang kekacauan apa yang harus dia lakukan agar terlihat seperti pembuat onar. Apa dia harus bersikap seperti orang brengsek? Bukankah pembuat onar terparah adalah pembuat onar yang brengsek? Akhirnya kereta kuda mereka tiba di tempat tujuan. Dan seorang pelayan membungkuk untuk menyambut Kel. Keluarga Count Wilsman. Keluarga yang memegang wilayah kekuasaan di sekitar perbatasan wilayah timur laut. Tidak begitu berkuasa dan mirip dengan keluarga Henitus, yang kekuatannya tidak begitu hebat. Karena itu, di perkumpulan wilayah timur laut yang tidak ada Duke atau Marquess,
Mereka bisa membangun hubungan akrab dengan keluarga Henitus yang sama-sama keluarga Count. Dari sudut pandang keluarga Count Henitus, membangun hubungan dengan keluarga Count Wilsman yang paling dekat dengan ibu kota tidak seperti Henitus yang berada di pelosok, bagus dari berbagai sisi. Kel mengingat kata-kata Hans. Akrab dengan tuan muda Erik memang bagus. Meski begitu, karena bangsawan lain juga hadir di perkumpulan, Hans menyarankan dengan hati-hati untuk tidak terlihat terlalu dekat dengan Erik. Karena Hans berkata begitu, dirinya jadi tahu kalau hubungan Erik dan Kel yang asli cukup dekat. Tapi Erik digambarkan sebagai orang yang sungguh-sungguh dan sedikit disiplin. Tidak seperti dirinya yang adalah pembuat onar. Kel yang sedari tadi mengikuti pelayan kemudian berhenti di depan sebuah pintu. Pelayan itu bertanya apa dia harus mengantar Kel sampai ke dalam, dan Kel mengiyakan hal itu. Sebelum pintu itu terbuka, Kel sempat bingung dengan sikap seperti apa yang harus dia tunjukkan saat menemui mereka. Tapi pada akhirnya dia tidak perlu mencemaskan hal seperti itu. Seseorang di depannya memanggil namanya. "Kau akan menuruti perkataan kakak kan? Kau merasa malas kan?" tanya orang itu. Seorang wanita di sampingnya berkata, dia dengar kalau Kel tidak menyukai tata krama yang rumit. Dan seorang pria lain juga bilang merasa malas bukanlah sebuah kesalahan. Pria yang duduk di depan Kel berdiri dan dengan semangat mengiyakan perkataan pria sebelumnya. Dia meminta Kel untuk tidak berbicara atau tersenyum. Kel hanya perlu diam. Kalau Kel diam, mereka yang akan mengurus dan menyelesaikan semuanya. Karena Kel tidak suka hal yang merepotkan dan meributkan tata krama. Kedua orang lain mengangguk menyetujui perkataan itu. Sementara Kel masih menatap mereka dengan diam. Bukan karena mengikuti perkataan orang tadi, tapi Kel diam karena kehilangan kata-kata dengan situasi aneh yang sedang dia hadapi sekarang.